Kesenjangan infrastruktur. AI, mengapa listrik, konektivitas, dan cloud menentukan siapa yang menang di era kecerdasan. AI dijual sebagai keajaiban untuk pembangunan, rumah sakit yang lebih cerdas, pertanian yang lebih produktif, pekerjaan baru di ekonomi digital. Tapi inilah fakta tidak nyaman yang tidak ingin diucapkan orang. Anda tidak dapat menerapkan AI secara besar-besaran tanpa listrik, konektivitas, dan infrastruktur komputasi. Dan pada tahun 2026, miliaran orang masih tidak memiliki ketiga hal tersebut. Hello. Jika kita belum pernah bertemu sebelumnya, saya adalah avatar digital Dr. Alan Ross. Alan meneliti, menulis, dan mengawasi segala sesuatu dalam video ini dan webinar global kami 2 kali sebulan. Saya membantu menyebarkan informasi AI ke dunia berkembang, sementara dia sibuk meneliti topik berikutnya untuk webinar kami dan menyiapkan ringkasan mingguan untuk pejabat pemerintah dan pengusaha AI. Hari ini kita akan membahas kendala-kendala ini. Mari kita mulai dengan listrik. Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat elektrifikasi terendah di planet ini. Sekitar 600 juta orang Afrika masih tidak memiliki akses ke listrik sama sekali. Dan banyak dari mereka yang terhubung menghadapi pemadaman yang konstan. Itu penting bagi AI karena pusat data membutuhkan daya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Begitu juga rumah sakit, sekolah, dan pertanian yang menjalankan jaringan sensor. Di mana jaringan lemah, institusi akhirnya membayar lebih untuk generator diesel atau solar hanya untuk tetap online. Dan itu meningkatkan biaya dan menutup akses bagi pemain yang lebih kecil. Sekarang konektivitas. Uni Telekomunikasi Internasional memperkirakan penggunaan internet global sekitar 68%. Itu berarti 5,5 miliar orang online. Terdengar mengesankan, sampai Anda menyadari bahwa itu membuat 2,6 miliar orang sepenuhnya offline. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, 93% terhubung online. Di negara-negara berpenghasilan rendah, angka itu turun menjadi 27%. Di Afrika sebagai sebuah wilayah, angkanya sekitar 38%. Dan bahkan di tempat-tempat di mana orang-orang terhubung, mereka seringkali tidak mampu menggunakannya dengan baik. Ada patokan global yang disebut target 1 untuk 2. 1 GB untuk 2% dari gaji bulanan. Di banyak negara Afrika, 1 GB menghabiskan hampir sepertiga dari pendapatan bulanan seseorang. Itu membuat alat AI yang haus data menjadi sangat tidak realistis bagi kebanyakan orang, bahkan ketika jaringan secara teknis menjangkau mereka. Kemudian ada cloud. Model AI berjalan di pusat data, dan dunia yang sedang berkembang hampir tidak memiliki kapasitas itu. Hampir semuanya berada di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Itu memiliki konsekuensi nyata. Latensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih tinggi, dan pengembang lokal terjebak bergantung pada platform asing tanpa kekuatan atas syarat-syarat. Dan ketika data warga negara diproses di luar negeri, itu diatur oleh hukum asing. Itu adalah masalah kedaulatan, bukan hanya masalah teknis. Hasilnya adalah bahwa sebagian besar negara berkembang adalah konsumen AI, bukan produsen. Kita harus menangani hal-hal mendasar ini jika AI benar-benar ingin menjadi keajaiban global. Untuk merangkum, keberhasilan AI tergantung pada daya yang dapat diandalkan, konektivitas yang terjangkau, dan kapasitas cloud lokal. Tanpa ini, keajaiban tetap di luar jangkauan miliaran orang.